Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Albertus Chandra dengan NIM 2472404. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Saya akan menjelaskan mengenai pencarian eksistensial. Selain itu, juga berkaitan dengan tokoh publik, tokoh film, dan lintas iman. Eksistensialisme dalam konteks agama Katolik adalah pendekatan yang menyoroti pengalaman pribadi manusia dalam hubungan dengan Tuhan, kebebasan, tanggung jawab moral, penderitaan, dan makna hidup. Pendekatan ini mencoba memahami iman Katolik tidak hanya sebagai seperangkat doktrin, tetapi sebagai pengalaman yang menyentuh eksistensi terhadap manusia. Kemudian saya mengutip tokoh dari Firsa Bersari. Firsa Bersari pernah bilang Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Maka jika doa belum terkabul, bisa jadi itu bentuk cintanya yang lain. Tanggapan saya mengenai Firsa Bersari adalah seorang tokoh penulis, musisi, dan perjalanan asal Indonesia yang dikenal lewat karya-karya puisinya dan kontemplatifnya. Ia sering mengangkat tema-tema tentang cinta, kehidupan, pencarian jati diri, dan juga nilai-nilai spiritual, termasuk unsur-unsur agama dengan gaya yang sederhana tapi menyentuh. Firsa Bersari lahir di Bandung dan mengawali karirnya sebagai musisi indie sebelum akhirnya dikenal sebagai penulis buku. Lagu-lagu dan tulisannya sering memuat refleksi tentang kehidupan dan kepercayaan kepada Tuhan. Meskipun tidak selalu disampaikan secara eksplisit religius, ia menyisipkan pesan moral dan spiritual dalam lirik dan narasi tentang ikhlas, sabar, takdir, dan berserah diri. Dalam beberapa wawancara dan unggahan media sosial, Firsa Bersari membagikan pandangan tentang makna hidup dan keimanan, seperti pentingnya bersyukur, meyakini bahwa semua yang terjadi sudah dalam rencana Tuhan, dan bahwa perjalanan hidup bukan hanya soal duniawi, tetapi juga tentang pertumbuhan jiwa. Firsa juga sering menyampaikan bahwa perjalanan kesendirian dan alam membawanya lebih dekat pada rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Dalam sunyi dan perjalanan, ia menemukan ruang kontemplasi dan perenungan tentang arti, keberadaan, dan takdir iman. Kemudian, setelah menonton film Sejuta Umat, tanggapan saya tentang si tokoh Bayu sendiri adalah seorang ayah tunggal yang penuh kasih sayang dan rela melakukan apa saja demi kebahagiaan anak semata wayangnya. Gina, karakter Bayu sangat menyentuh dan mewakili sosok ayah yang penuh pengorbanan, bekerja keras sebagai badut di jalanan, bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga bisa menyekolahkan anaknya agar mendapatkan masa depan yang lebih baik. Sebagai tokoh utama, Bayu memperlihatkan nilai cinta tanpa syarat, ketulusan, dan tanggung jawab seorang orang tua. Meskipun hidup dalam kesederhanaan dan menghadapi banyak tantangan, ia tidak pernah menyerah. Ia menunjukkan bahwa kasih sayang yang tulus tidak diukur dari harta, tetapi dari pengorbanan dan perhatian yang diberikan setiap hari. Tanggapan saya terhadap tokoh Bayu sendiri adalah kekaguman yang mendalam. Ia mengajarkan bahwa menjadi seorang orang tua bukan sekedar soal memberi materi, tetapi soal hadir dalam setiap proses tumbuh anak, bahkan jika itu berarti harus menahan lapar dan rasa sakit sendiri. Tokoh Bayu adalah pengingat bahwa cinta sejati itu perlu pengorbanan, diam-diam tapi nyata. Kemudian saya memilih tokoh lintas iman, yaitu Monsinyur Robertus Subiatmoko sendiri. Monsinyur Subiatmoko adalah sosok pemimpin gereja Katolik yang dikenal rendah hati, sederhana, dan penuh kasih. Sebagai Uskup Agung Semarang, ia bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga figur yang dekat dengan umat, terutama kaum muda. Dalam banyak kesempatan beliau menunjukkan sikap yang hangat, terbuka, dan mudah didekati
mencerminkan nilai-nilai Kristiani dan hidup dan nyata. Muncul Rubiatmoko sendiri dikenal juga karena kepedulian terhadap isu-isu sosial, dialog antaragama, dan perdamaian. Ia mendorong umat untuk aktif dan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai iman dan kasih. Dalam homili dan pesannya, ia kerap menekankan pentingnya menjadi pribadi yang jujur setiap dalam pelayanan dan mau peduli pada sesama. Tanggapan saya sendiri mengenai beliau adalah kekaguman pada integritas dan keteladanan hidupnya di tengah dunia yang cepat bertumbuh dan seringkali terpolarisasi. Beliau hadir sebagai sosok gembala yang menenangkan, membimbing dengan kasih, dan tetap teguh pada prinsip iman. Demikian refleksi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dan berkah dalam.